Ya, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya para pemirsa Sadu. Mungkin untuk seri yang kali ini saya akan membawakan soal self healing. Self healing karena saya dengar atau banyak melihat di fenomena di sosial media ya, terutama ABG nih. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z populer banget nih. Nggak sepopuler Citayam Fashion Week sih. Cuman healing ini kok kayaknya kata baru yang lagi populer. Jadi kayaknya dikit-dikit butuh healing gitu ya. Nah, kebetulan saya bilang bahwa ini agak sedikit ada dikotomi di dalam kacana Buddhis gitu. Kita seringkali justru lebih banyak diajarin pokoknya kita harus berbuat baik kepada orang, compassion kepada orang lain dan sebagainya gitu ya. Seakan-akan energi kita itu harus dikuras untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Energinya diarahkan untuk membahagiakan orang lain, tapi kita lupa nih bahwa kita sendiri butuh dibahagiakan gitu ya. Lah tapi ada nggak orang lain yang mau yang berpikir seperti itu untuk membahagiakan kita gitu kan? Enggak kan. Nah makanya tema yang utama itu adalah sebenarnya sebelum kita berempati atau berwelas asih kepada orang lain, pernah nggak sih kita itu berwelas asih dulu kepada diri kita sendiri? Itu kan namanya self healing kan. Jadi sebelum berbuat welas asih, berempati dan lain-lain kepada orang lain, diri kita perlu perlu mendapatkan empati dulu, mendapatkan welas asih dari siapa? Ya sebenarnya yang paling utama dan paling penting itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Kita sering tidak pernah punya waktu untuk silent moment, melihat apa yang sudah kita lewati dalam satu hari. Berterima kasih terhadap diri kita sendiri karena sudah bisa melewati begitu banyak hal. Melakukan koreksi terhadap apa yang kita salah ketika kita melakukan pekerjaan, aktivitas kita dalam hari itu. Nah, self-rewarding, self-healing ini itu membantu memperbaiki metabolisme, juga mempengaruhi sirkulasi darah dan lain-lain dalam hidup kita sebenarnya, walaupun tidak kasat mata kan. Karena seringkali kita selalu harus mengcompare diri kita, gua nggak sebaik orang lain, gua nggak sebaik ini, nggak sebagus ini, nggak sehebat ini, nggak sesuksesi ini dan sebagainya. Lupa bahwa apa yang sudah kita lewati dari kita bayi sampai sekarang, dari kemarin sampai hari ini, itu betapa banyak momen-momen yang sebenarnya kita perlu appreciate terhadap diri kita. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ya ini yang saya bilang self healing. Walaupun ini adalah bagian dari yang saya bilang kalau kita pakai gaya orang bule kan mind, body and soul gitu ya. Di luar dari kita harus selalu exercise olahraga, kita juga harus menyeimbangkan antara pikiran dengan kesadaran kita. Nah, ini nih, bagian yang ini itu kalau kita sehari-hari kita beraktivitas menggunakan tubuh kita, menggunakan pikiran kita, kapan saatnya kita menghentikan itu semua dan memberi nutrisi terhadap diri kita sendiri? Itu kan bagian yang menurut saya tidak kalah penting. Sehingga saya ingin mengajak teman-teman sekalian, yuk kita balik ke mindful practices, memiliki silent moment, memberikan reward terhadap diri kita, berterima kasih terhadap apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Kalau dulu waktu ikut retreat mindfulness Thich Nhat Hanh, bahkan karena saking gratisnya napas dan oksigen itu, kita nggak pernah merasa bahwa begitu ini berhenti kita udah langsung mati gitu ya. Itu satu poin. Belum lagi kerja jantung, paru-paru dan lain-lain, ginjal, lambung dan sebagainya. Selama ini kayaknya gratis-gratis saja kita nikmati itu, kita lupa bahwa kita bisa seperti saat ini itu karena semua ini berjalan dengan baik gitu. So, self healing itu daripada kita selalu compare apa yang belum kita dapat, kita belum sesukses orang lain, kita belum sebaik orang sana dan sebagainya. Ini kita coba balik lagi ke diri kita.
apapun yang kita sudah lalui, kita berterima kasih. Kita bisa mengobati begitu banyak hal dengan hanya kita bisa introspeksi kembali, mengobati diri kita sendiri, melihat serangkaian apa yang sudah kita jalani dengan penuh penuh keheningan, dan kita bisa mempersiapkan hari-hari esok kita dengan lebih baik karena kita seimbang nih antara kegiatan kita untuk membantu orang lain dengan kegiatan kita untuk berwelas asih pada diri kita sendiri. Jadi jangan lupa healing itu tidak selalu harus lari ke gunung atau berwisata atau keluar dari kehidupan kita sehari-hari, tapi memberikan waktu khusus dalam setiap hari itu, entah berapa menit, 15 menit atau berapa, untuk punya keheningan dan bisa memberikan reward, memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lalui, itu akan memperbaiki kewarasan kita. Teman-teman, Anda mau waras, Anda harus punya waktu untuk bisa menghargai apa yang telah Anda lakukan dan memperbaiki apa yang memang sesuatu yang Anda belum lakukan. Dengan begitu, kita akan hidup di tengah-tengah dunia yang bising tadi itu dengan eling, dengan sadar. Kira-kira demikian, teman-teman Sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.